Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ikhwanul Muslim Fuad akan memaparkan presentasi web programming 2 yang berjudul membuat website blog berita dan artikel olahraga sepak bola. Dengan anggota kelompoknya yaitu saya Ikhwanul Muslim Fuad dengan NIM 12191692. Yang kedua Reza Duta Purnomo dengan NIM 12191854. Yang ketiga Muhammad Al-Fazri dengan NIM 12191878. Selanjutnya Rifki Fadilah dengan NIM 12191874. Dan berikutnya Imada Reksa Bayu dengan NIM 12191832. Yang terakhir Alaika Iman dengan NIM 12191977. Latar belakang: dalam perkembangan teknologi saat ini, dunia internet sudah merebak dan diminati oleh masyarakat. Promosi berbagai macam barang, jasa, dan informasi kini dapat dilakukan melalui media internet. Untuk mengakses internet sangatlah mudah dan bisa di mana saja selama masih ada jaringan. Sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit, yaitu dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Pembuatan website ini sebagai media tambahan untuk memberikan informasi mengenai berita dan artikel yang ada dibutuhkan para pecinta olahraga sepak bola. Salah satu fokus dari website ini adalah untuk menyediakan wadah untuk penulis-penulis. Untuk itu, website ini dibuat untuk dirancang dengan detail dan sesuai dengan fungsi apa yang ingin diterapkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aleka Iman dengan NIM 12191977. Di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Semakin banyak pencinta olahraga sepak bola yang ingin mengetahui informasi perkembangan olahraga sepak bola. A. Atau disebut dengan kode ignitor. Kode ignitor adalah sebuah web application network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. Kode ignitor pertama kali dikembangkan pada tahun 2006 oleh Rick Alice Pratama dan pendiri Alice Lab. www.alicelab.com. Alice Lab merupakan suatu tim kerja yang berdiri pada tahun 2002 yang bergerak di bidang pembuatan software dan tool untuk para pengembang web. Sejak tahun 2014 sampai sekarang, Alice Lab telah menyerahkan hak kepemilikan kode ignitor ke British Columbia Institute of Technology atau disebut BCIT. Saat ini situs resmi kode ignitor adalah www.kodeigniter.com. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imada Reksa Bayu. Di sini saya akan menjelaskan konsep arsitektur MVC. MVC adalah teknik atau konsep yang memisahkan komponen utama menjadi 3 komponen, yaitu model, view, dan controller. Yang pertama, model. Model adalah kelas yang merepresentasikan atau memodelkan tipe data yang akan digunakan oleh aplikasi. Model juga dapat didefinisikan sebagai bagian penanganan yang berhubungan dengan pengolahan atau manipulasi database, seperti misalnya mengambil data dari database, menginput, dan pengolahan database lainnya. Semua instruksi atau fungsi yang berhubung dengan pengolahan database diletakkan di dalam model. Sebagai contoh, jika ingin membuat aplikasi untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, maka dapat memodelkan objek lingkaran sebagai kelas model. Sebagai catatan, semua model harus disimpan dalam folder application models. Selanjutnya, view. View merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada user
atau pada browser. Tampilan dari user interface dikumpulkan pada view untuk memisahkannya dengan controller dan model sehingga memudahkan web designer dalam melakukan pengembangan tampilan halaman website. Sebagai catatan, semua view harus disimpan dalam folder application views. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafezi dengan NIM 121988. Di sini saya akan menjelaskan tentang controller. Controller merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan jadi user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung. Intinya, data yang tersimpan di database model diambil oleh controller dan kemudian controller pula yang menampilkannya ke view. Jadi controller yang mengalih instruksi. Sebagai catatan, semua controller harus disimpan di dalam folder application/controller. Dari penjelasan tentang model view dan controller dapat disimpulkan bahwa controller sebagai penghubung view dan model. Misalnya pada aplikasi yang menampilkan data dengan menggunakan metode konsep MVC. Controller memanggil instruksi pada model yang mengambil data pada database. Kemudian controller yang meneruskannya pada view untuk ditampilkan. Jadi jelas sudah dan sangat mudah dalam pengembangan aplikasi dengan cara MVC ini, karena web designer atau front-end developer tidak perlu lagi berhubungan dengan controller. Dia hanya perlu berhubungan dengan view untuk mendesain tampilan aplikasi, karena back-end developer yang menangani bagian controller dan modelnya. Jadi pembagian tugas pun menjadi mudah, dan pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi file. Ini adalah tabel artikel. Di dalamnya terdapat ID artikel, tipenya integer, size-nya 10, keterangan primary key. Lalu ada judul artikel, varchar, size-nya 200. Ada artikel, tipenya teks. Lalu ada slug, tipenya varchar, size-nya 200. Publish date, tipenya timestamp. Lalu ada image, varchar, size-nya 200. Status, tipenya integer, size-nya 10. Lalu di tabel berita, di sini ada ID berita, tipenya integer, size-nya 10, keterangan primary key. Lalu ada judul berita dengan keterangan varchar, size-nya 200. Lalu ada berita, tipenya teks. Lalu ada slug, varchar, size 200. Publish date, tipenya adalah timestamp. Image, varchar, dan size-nya 200. Status, integer, size-nya 10. Lalu ada table comment. Di sini ada beberapa nama filenya. Lalu ada ID komentar, tipenya integer, size-nya 10, keterangan primary key. Yang kedua ada komentar, tipenya teks, 3 email, varchar, size-nya 200. Lalu ada FK, tipenya integer, size-nya 10. Oke, perkenalkan, nama saya Reza Duta Purnomo. Sini saya akan menjelaskan tampilan websitenya. Nah, sebelum masuk ke tampilan webnya, kita akan aktifkan terlebih dahulu SAM-nya dengan aktifkan Apache dan MySQL-nya. Nah, kalau sudah warna hijau ini berarti sudah nyala semua, sudah aktif. Terus kita buka browsernya, bebas sih browsernya apa aja. Sini saya akan membukanya dengan Google Chrome. Terus kita klik localhost / sepak bola. Nah, jadi seperti ini tampilan webnya. Nah, ini adalah tampilan beritanya dan ini tampilan artikelnya.
Jadi untuk membuat web blog berita dan artikel dari olahraga sepak bola menggunakan kode igniter atau CI merupakan langkah cepat untuk membuat sebuah web daripada membangun sebuah web dengan alur coding yang biasa. Jadi lebih gampang kalau pakai kode igniter atau CI. Mungkin ini saja yang kami sampaikan atau ini aja yang kami presentasikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.